Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syuuti SPDI, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171758. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sriombo pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Anak putri masuk duluan. Anak putra masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik semuanya. Untuk itu marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Saya minta untuk salah satu anak memimpin doa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, apakah 16 anak kelas 5 ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah sehat semuanya. Coba dicek pakaiannya apakah sudah rapi? Sudah. Coba tempat duduknya dicek apakah sudah siap? Siap. Baiklah anak-anakku, kita sebelum melanjutkan materi yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, khususnya nanti kita akan membahas tentang zakat. Untuk menyemangatkan kita cinta pada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Indonesia tanah airku, tanah lupakan. Di sana aku berdiri, cari pandu ibu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku, silakan duduk kembali. Baik, karena sudah hadir semuanya, sehat semuanya, tempat duduk juga sudah rapi. Saya lanjutkan untuk materinya. Kemarin kita sudah belajar tentang anak soleh. Kita melanjutkan tema tentang hidup lapang dengan berbagi. Khususnya kita akan mempelajari tentang zakat. Sebelum saya lanjutkan, Pak Guru izinkan untuk membaca hadis riwayat Ahmad. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua termasuk manusia yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, melalui pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku dengan dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti dalam pembelajaran ini, anak-anak akan mengerjakan tugas kelompok, sekaligus juga nanti akan mengerjakan tugas individu. Baiklah anak-anakku, di sini silakan anak-anak perhatikan gambar tersebut. Sudah dilihat anak-anak? Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang tersebut? Pinter. Seorang anak laki-laki memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Oke. Bagaimana perasaan kalian jika menemui orang seperti itu? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oke. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari gambar tersebut? Lebih baik daripada baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang artinya memberi lebih baik daripada menerima. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai orang yang dermawan. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita amati video ini. Zakat itu terbagi 2 macam. Pertama, zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak.
meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak, zakat perdagangan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, seperti alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Kek? Iya, terima kasih. Apa isi video tersebut? Tentang zakat. Nggih. Apa makna atau pelajaran yang dapat diambil? Kita harus melaksanakan zakat, yaitu membayar zakat. Dan zakat merupakan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Keempat. Masih ingat ketika kalian kelas 1 diajarin tentang lagu rukun Islam? Masih ingat? Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang kaya, haji bagi yang kuasa. Siapa yang belum sholat, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Terima kasih anak-anakku. Tadi orang yang tidak mau membayar zakat termasuk orang yang rugi di akhirat. Terima kasih anak-anak. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya kurang lebih, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ketentuan zakat. Di sini ada rukun dan syaratnya. Rukun zakat ada 4. Yang pertama niat. Jadi ketika kalian membayar zakat harus niat. Kemudian rukun yang kedua adanya muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat. Kemudian yang tiga adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adanya barang atau harta yang dizakati. Itulah rukunnya ada 4. Kemudian syarat zakat. Yang pertama, syarat orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, merdeka, bukan budak, atau tidak berada dalam ancaman, kemudian balik, sudah dewasa, dan memiliki harta untuk dizakati. Kemudian syarat hartanya yang wajib dikeluarkan zakat antara lain harta yang baik dan halal. Kemudian dimiliki sendiri,
telah mencapai nisab jumlah tertentu dan telah mencapai haul atau masa tertentu yaitu 1 tahun. Zakat dalam video tadi diterangkan ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa dan membantu orang yang kurang mampu agar mereka bisa merayakan hari raya dengan layak dan penuh kebahagiaan. Zakat mal yang kedua. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini bisa berupa uang, hasil pertanian, hasil perdagangan, dan bentuk harta yang lainnya seperti diterangkan dalam video tadi. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Berikut jenis-jenis dan jumlah zakat mal. Yang pertama, zakat penghasilan senilai 85 gram emas. Kemudian haulnya pada saat menerima yaitu 1 tahun. Kemudian zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%, 2,5%. Kemudian zakat perdagangan yaitu setara 85 gram emas. Kemudian haulnya masanya adalah 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian zakat emas dan perak, kadarnya nisabnya adalah 85 gram, kemudian haulnya 1 tahun, kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian zakat pertanian, yaitu contohnya adalah gabah atau beras, yaitu haulnya saat panen. 10% jika diairi dengan air hujan atau mata air, jika 5% jika dialiri dengan tenaga manusia yaitu melalui irigasi. Tadi zakat fitrah contohnya adalah menggunakan beras. Sering kalian laksanakan, nggih? Sering kalian tunaikan setiap setahun sekali. Kemudian tadi emas, contohnya ini. Namun tadi minimalnya nisabnya adalah 85 gram. Kemudian zakat perdagangan ataupun profesi, yaitu menggunakan uang. Seperti itu anak-anakku. Mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Tadi diterangkan dalam ayat ada 8 golongan, ini ada gambarnya, kemudian ada keterangannya. Yang pertama, fakir. Fakir, orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai orang fakir.
Kemudian yang kedua, miskin. Orang yang hidupnya serba kekurangan. Dia punya pekerjaan, punya rumah, namun pekerjaannya tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, amil. Orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Amil ini ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Imannya belum kuat. Kemudian keenam, yaitu gharim, yaitu orang yang berutang. Utangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Namun apabila utang tersebut untuk maksiat, maka tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pejuang atau yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan meskipun dia kaya di tempat asalnya. Semisal dia mau kerja, kemudian dia kehabisan bekal, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Hikmah zakat, hikmah atau manfaat. Zakat mendatangkan berbagai hikmah atau manfaat. Di antaranya yaitu zakat membersihkan harta kita, menjauhkan dari sifat kikir, medit, serakah, membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan sehingga mereka hidup dengan layak, mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan berbagi dengan orang yang membutuhkan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Di sini manfaat zakat yaitu yang pertama, membersihkan harta kita agar bersih, agar suci. Kemudian menjauhkan dari sifat kikir agar kita tidak medit, agar kita tidak bakhil. Kemudian juga tidak serakah, pengen semua harta dimiliki, itu namanya serakah. Kemudian kita bersosial dalam arti membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kemudian yaitu mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama agar hati kita lembut, peduli terhadap sesama, dan kita semakin dekat dengan Allah karena kita melaksanakan rukun Islam. Yang keempat, baiklah anak-anakku, karena tadi sudah rangkaian materi, video, lagu dan sebagainya kita lewati. Silakan kalian membentuk kelompok lebih mudah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Di sini kalian ditulis nama kelompoknya masing-masing. Ada 6 anak, ada 4 anak, kemudian ada 6 anak. Kemudian kalian mengerjakan, coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Diceritakan daerahmu, daerahmu, daerahmu. Kemudian yang kedua, Ahmad membayar zakat fitrah dengan menggunakan, tidak dengan menggunakan bahan makanan, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Jelaskan. Gitu, oke? Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Ayo dikerjakan 4 anak, ditulis nama anak-anaknya. Silakan diskusi. Saya kasih waktu 5 menit. Saya beri waktu selama 5 menit. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Sudah selesai? Oke. Masih sisa 1 menit, sudah selesai nanti ya. Sudah selesai?
Baik, terima kasih anak-anakku. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, ada 3 kelompok. Sekarang saya minta untuk kelompok 1. Diwakili oleh siapa? Alfa. Oke. Silakan maju untuk menulis pengalaman dan pendapatnya. 1 dan 2. Bagaimana pengalamanmu, kelompokmu terhadap zakat yang ada di daerah kalian? Selanjutnya kelompok 3. Silakan, siapa yang maju? Safia. Oke, silakan Safia untuk mewakili kelompok 3. Ya, terima kasih. Safia, tolong kamu ceritakan bagaimana pengalaman kamu tentang zakat yang biasa kamu tunaikan. Tiap tahun sekali, kami sekeluarga membayar zakat fitrah di akhir bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, setiap tahun sekali kami sekeluarga membayar zakat fitrah di akhir bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Berapa aja besarannya? 2,5 kilogram. Oke, 2,5 kilogram. Kemudian yang kedua, berdasarkan diskusi tadi, bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang membayar zakat fitrah menggunakan uang? Menurut kami, agar lebih bermanfaat, maka zakat fitrah boleh menggunakan uang agar lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Wow, jawaban yang paling beda ini. Menurut kami, agar lebih bermanfaat, maka zakat fitrah boleh menggunakan uang agar lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Boleh. Ya, memang mayoritas ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa boleh berupa uang karena hal itu disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Tepuk tangan untuk Safia dan kelompok 3. Terima kasih anak-anakku. Baik anak-anakku, tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Switi mengenai beras, uang, dan lain sebagainya. Apa kegunaan dari benda tersebut? Untuk membayar zakat, yaitu rukun Islam yang keempat. Apa keterkaitan benda tersebut dengan zakat fitrah? Sebagai alat untuk membayar zakat fitrah. Berapa per jiwa untuk ketentuan zakat fitrah? 2,5 kilogram. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang untuk melanjutkan ke evaluasi persiswa, kita ice breaking terlebih dahulu untuk senam penguin. Mau? Oke, silakan anak-anak baris 6, 5, 5 agar cukup ruangannya. Senam penguin. Five, four, 3, 2.
Sekali lagi. B. Oke. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Five, four, five, four, three, two. Terima kasih anak-anakku. Silakan kembali ke tempat. Nah, setelah kita ice breaking, kita mengerjakan evaluasi individu. Yaitu kalian mengerjakan evaluasi berdasarkan materi yang telah Pak Guru berikan. Ini saya berikan soal sebanyak 10, kalian kerjakan selama 10 menit. Nanti akan dicek sama Pak Guru apakah sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai semua, nanti dikumpulkan bersama-sama. Silakan ditulis namanya masing-masing. Ditulisi namanya, dikerjakan. Ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Dikerjakan berdasarkan materi yang telah Pak Guru berikan. Diberikan namanya, dikasih nama. Dikasih nama. Kerjakan, selesai. Nah, 1 menit lagi ditutup ya. Sudah selesai ya? Sudah dikumpulkan, sudah diberi nama? Ayo dikasih nama, kemudian Safia saya beri tugas untuk mengumpulkan punya teman-temannya. Terima kasih Safia, berikan saya waktu sebentar untuk mengecek pekerjaan kalian semuanya. Terima kasih anak-anakku.
secara umum sudah dicek dan diteliti oleh Pak Suyuti. Alhamdulillah kalian semuanya sudah tuntas mengenai materi zakat ini, yaitu tema tentang apa lagi hari ini? Zakat. Iya, anak-anakku. Jadi kalian sudah tuntas semuanya mendapatkan nilai lebih dari 70. Anak-anakku, kesimpulannya, zakat ada berapa macam? 2. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah untuk membersihkan diri, sedangkan zakat mal untuk membersihkan harta. Zakat hukumnya wajib dan hanya diberikan kepada berapa golongan? 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, gharim, ibnu sabil, mu'alaf, fisabilillah, dan hamba sahaya. Terima kasih anak-anakku, kalian semuanya telah mempelajari tentang zakat, yaitu tema hidup lapang dengan berbagi. Kalian pertemuan yang akan datang akan mempelajari tentang infak dan sedekah yang masih sama, yaitu materi tentang tema hidup lapang dengan berbagi. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dermawan, ikhlas membayarkan zakat fitrah maupun zakat mal. Setiap tahun kita wajib menunaikan zakat sesuai dengan perintah Allah dalam rukun Islam. Kita tutup dengan lagu rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang kaya, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Terima kasih anak-anakku, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya tadi kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akan melanjutkan di kelas lain. Nanti kelas 5 akan dilanjutkan oleh Pak Lutfi, pelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri, mungkin ada banyak kesalahan dan kekurangan dari Pak Siti. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.